Oke, mari kita review komik Paman dari Dunia Lain yang diterbitkan oleh Phoenix Gramedia Indonesia. Sebenarnya ini komik udah lumayan lama terbitnya, dari bulan Juli 2024. Nah, sekarang baru ada waktu buat nge-reviewnya. Jadi mari kita review Paman dari Dunia Lain volume pertama ini. Untuk covernya ini diisi oleh Elp Sendere yang sebagai heroin dari cerita ini. Lalu di sini ada panel-panel kecil yang menceritakan sebagian kisah pada volume ini. Nah, yang paling menonjol di cover ini yaitu latar belakang dari judulnya, yaitu di sini dilaminasi oleh holografik warna emas. Jadi kesannya tuh seperti mewah gitu. Tak hanya itu juga, pada bagian sampingnya di sini logo PGI dan kata Paman juga dilaminasi oleh holografik emas. Mantap. Nah, di sini ada judulnya Paman dari Dunia Lain. Terus di sini ada gambar dari tokoh utamanya, yaitu Oji-san atau pamannya. Terus di sini angka satunya itu Romawi, mengikuti dari Jepangnya, bagus. Dan di sini ada pengarangnya, yaitu Hotondo Shindeiru. Untuk belakangnya seperti ini, polos putih. Di sini ada informasi mengenai penerbitnya. Terus ada akun sosial media dari penerbitnya. Di sini ada gambar yang diambil dari salah satu panel pada volume ini, dan di sini ada sinopsisnya. Nah, untuk sinopsisnya ini tuh ada yang berubah dari versi awal di webnya. Yang awal di webnya itu seperti kurang gimana ya? Tidak bisa ditangkap inti dari apa yang dikatakan sinopsisnya dalam sekali baca, dan hasil jadi yang ini, yang sekarang sudah direvisi dan jadi lebih baik, gampang dicerna kalimat-kalimatnya, bagus. Di sini ada komiks untuk 15 tahun ke atas, juga ada animenya. Sebenarnya ini mana ya, ceritanya tuh lebih ada unsur dewasanya, memperlihatkan fan service yang lumayan dewasa untuk volume selanjutnya. Jadi 15 tahun ke atas tuh kayaknya kurang tepat ya. Terus di sini ada harganya 65.000. Kalau di Jepangnya itu harganya tuh 600 yen atau sekitar 63.000. Kalau di Indonesia itu 65.000. Jadi yang Indonesia itu lebih mahal dari yang Jepangnya. Kayaknya komik untuk PG ini yang cetakan reguler bakal sama semuanya, 65.000. Ya kalau beli versi Jepangnya langsung mah pasti lebih dari 65.000 karena ada biaya tambahan masuk barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi 65.000 ini ya kita terima saja. Dan itu untuk covernya. Sekarang kita ke dalamnya. Oh ya, ini tuh pakai cover berjaket ya. Kita coba buka dulu. Bentar. Ini udah dikasih sampul plastik biar lebih awet. Nah, untuk cover dalamnya seperti ini. Hanya ada komik kecil 2 panel, yang belakangnya juga sama, cuman beda sedikit aja ini dialognya. Yang ini ngajak main Strike RS 1945, yang ini ngajak main Guardian Heroes. Dan 2 panelnya ini tuh kalian bisa cari ada di dalam komiknya ini. Kalau untuk sampingnya itu sama seperti
jaket luarnya. Nggak ada yang beda. Oke, sekarang kita intip bagian dalam dari komiknya. Yang pertama ini nggak ada halaman warnanya, karena emang dari Jepangnya juga emang nggak ada halaman warnanya. Sini, paman dari dunia lain. Judul aslinya itu Isekai Oji-san. Kalau bahasa Inggrisnya itu Uncle from Another World. Dan di sini diterjemahin jadi paman dari dunia lain pakai bahasa Indonesia. Mantap. Sini ada pengarangnya, Hotondo Shinde itu A Man Who Survived. Hotondo Shinde itu artinya itu hampir mati, ya, kalau nggak salah. Jadi A Man Who Survived. Sini ada contents, ada 7 bab dengan 1 bonus chapter. Di sini diperlihatkan 1 panel dari setiap babnya. Sini bonus halaman 151. Kita hitung aja ya. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Jadi untuk komik Paman dari Dunia Lain ini ada 160 halaman. Ya, lumayan standar. Untuk artnya ini sebenarnya gak bagus-bagus amat, seperti coretan-coretan biasa itu. Untuk latar belakangnya seperti ini. Nah, tapi untuk penggambaran cewek di judul ini biasanya itu cantik-cantik. Lalu untuk ekspresi dari karakternya itu bisa dirasakan ya. Karena ini manga komedi, jadi ekspresi itu hal yang utama. Nah, kalau untuk sensornya di sini pada Paman dari Dunia Lain tuh lumayan banyak sensornya, tetapi itu untuk sensor dalam dialognya. Seperti ini, Guardian Heroes. 1 hurufnya tuh disensor. Di yang lain juga bisa dicari, banyak ditemui dalam komik ini. Seperti ini. Ini Sega, salah satu konsol game. Ini ada Sonic and Tails dari gamenya Sega. Sini juga disebutin ada Evangelion. Di sini Eva. Ini Asuka. Ya, lumayan banyak dari segi dialognya. Kalau untuk gambarnya tuh ada yang ecchi, tapi nggak, sensornya tipis doang. Jadi sensor dalam gambarnya itu aman ya. Nah, gambar ini juga merupakan gambar yang dipakai di cover luarnya, cover jaket. Oke, sekarang untuk ceritanya dari komik Paman dari Dunia Lain. Seperti pada komik isekai lainnya, diawali dengan seorang pemuda dan truk, tapi truk ini tidak menabrak dia. Karena pemuda ini bukanlah tokoh utamanya yang sekarang sedang berjalan untuk mengunjungi pamannya yang sudah terbangun dari komanya.
selama 17 tahun. Nah, tokoh utama dari komik ini yaitu si paman ini. Jadi menceritakan tentang seorang paman yang ketika berusia 17 tahun, ia tertabrak oleh truk dan koma selama 17 tahun. Dan pada tahun 2017, ia akhirnya terbangun. Ketika terbangun, ia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti dan dianggap sebagai orang gila. Dan si paman ini mengaku telah datang dari dunia lain. Sebagai buktinya, ia menunjukkan kalau ia bisa menggunakan sihir. Dan sebagai tambahan, paman juga adalah fanboy kerasnya dari konsol Sega. Dengan pengetahuan dari game-game Sega, ia itu bisa membantu di kehidupan di dunia lain. Setidaknya itu yang ia katakan. Dan dengan kemampuan sihirnya itu di dunia ini, paman membuka channel YouTube sebagai pekerjaan utamanya. Nah, yang unik dari komik ini tuh, cerita isekainya itu dijelaskan, diperlihatkan melalui layar dari ingatannya si paman. Seperti ini. Menggunakan sihir untuk memperlihatkan ingatan paman ketika masih di dunia lain. Jadi cerita isekainya juga tetap ada ya. Akan tetapi dikarenakan standar penampilan di dunia lain itu, paman dianggap sebagai monster saking jeleknya si paman ini. Meskipun begitu, ada elf sendiri yang selalu mengikuti paman meskipun penampilannya si paman jelek. Walau begitu, paman ini tidak menggunakan topeng atau menutup wajahnya, sehingga setiap kali ke desa baru, ia pasti dikeroyok oleh warga, sebelum akhirnya bisa mengaku kalau ia juga adalah manusia. Untuk battle-nya, pada komik ini terhitung cepat, karena paman ini punya kekuatan yang sangat besar, jadi musuh biasanya langsung pada mati. Untuk efek suara di komik ini tuh tidak diganti yang aslinya, hanya diberi tambahan artinya. Dan menurut aku ini bagus, karena ini efek suara dari aslinya juga memang bagus lah. Jadi tidak perlu untuk diganti. Sekarang untuk kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ini kertasnya kekar ya. Jadi kalian yang suka kertas komik kekar atau keras, ini bisa jadi kelebihan. Nah, walaupun kekar juga, kertas komiknya itu bisa dibuka lumayan lebar. Jadi untuk kertasnya ini bagus. Lalu untuk sensornya di sini minim sensor, karena kedepannya ini pasti lebih banyak lagi fan service-nya. Jadi untuk PG ini bisa diharapkan berani untuk sensornya itu minim. Walaupun ada juga tidak mengganggu. Terus untuk kekurangannya, sebenarnya di komik lain juga pasti ada, yaitu tembus pandang. Dan ini cukup mengganggu ya. Ya, mungkin cukup sekian review dari komik Paman dari Dunia Lain. Ya, menurut saya ini worth it untuk kalian koleksi jika kalian suka dengan genre isekai dan komedi. Karena cerita ini cukup menarik dan juga sangat lucu untuk diikuti. Untuk di Jepangnya sana udah ada 12 volume ceritanya. Lumayan jauh ya. Semoga bisa dikejar Indonesia untuk versi Indonesianya. Yang membuat saya mengoleksi komik ini yaitu karena ceritanya yang unik, yaitu MC-nya sudah pulang dari dunia lain dan diceritakan melalui ingatan saja. Dan cerita di dunia lainnya itu juga menarik untuk diikuti. Tapi yang paling utama yaitu karena komedinya yang sangat lucu.
karena animenya sudah terbit, sudah tayang, jadi saya sebelumnya sudah nonton animenya hingga tamat, ada 13 episode atau sekitar, kalau komiknya itu sampai volume ke-7 untuk anime season satunya. Untuk selanjutnya saya berencana untuk mereview buku light novel The Eminence in Shadow volume pertama. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.